dua periode ini eh, mentargetkan membangun 65 bendungan. 2015 sampai 2019 ini sudah terbangun 5 bendungan selesai 2015, 2 bendungan selesai 2016, 2 bendungan selesai 2017, 3 bendungan selesai 2018, 4 bendungan selesai 2019 dan nanti ada data selanjutnya. Ini tadi yang disebutkan tadi Marhendra, sebentar, ya. Ini yang disebut dengan bendungannya. Ya. Bangunan yang melintang sungai yang difungsikan untuk menampung air. Ya. Air tidak melimpas di atas permukaan bangunan. Kemudian air yang tertampung ini yang disebut dengan waduk atau reservoir. Ini air yang tertampung. Nah, bangunan bendungan ini nanti ada eh, berbagai macam bagian-bagiannya. Nanti kita akan mengenal lebih lanjut di kuliah selanjutnya. Ini kenalan awal dulu tentang bangunan yang sumber daya air yang ada di Indonesia. Ini bendung, ya. Bendung, kemudian Anda coba untuk memahami aliran airnya. Dari gambar secara visual ini Anda sudah bisa melihat, kemudian cara pandangnya. Ini sungai, sungai kalau dari bawah ke atas, ini Anda kalau melihat itu dari hulu ke hilir. Ya. Hulu ke hilir berarti searah dengan aliran air. Ini contoh bendung. Bendung ini ada di Jawa Barat. Bendung ini nanti Anda akan mengenal bendung itu bermacam-macam. Ada bendung tetap, ada bendung gerak, ya, ada kombinasi bendung tetap dan bendung gerak. Bendung gerak itu karena pintunya bisa dibuka, ditutup. Ya. Kemudian ini ada yang ke kanan. Jadi kalau Anda melihat ini dari hulu ke hilir, kemudian yang di sisi kanan Anda ini sisi ke kanan. Yang di kiri itu kiri. Ini adalah bangunan pengambilan atau intake bangunan irigasi. Ini pengambilannya ada dua, ke kiri dan ke kanan. Ya. Kemudian Anda melihat ini airnya masih coklat, ya. Ini membawa lumpur, membawa sedimen yang perlu diendapkan dulu. Diendapkan, kemudian ini ada bangunan yang disebut dengan bangunan kantong lumpur. Sebelum masuk ke kantong lumpur, baik di kanan maupun di kiri, ini ada bangunan pengarahnya. Ini untuk mengenal awal. Di Indonesia, ini daerah irigasi yang dibangun lebih dari 1 juta hektar. Ya, ini capaian untuk bangunan-bangunan sumber daya air pada 5 tahun yang sebelumnya. Embung 1.000 lebih, daerah irigasi 1 juta hektar, perbaikan ya 3 juta hektar. Ini lingkup pekerjaan Anda di operasi pemeliharaan, pengendali banjir dan pengaman pantai. Ini Mohon hampir maaf, Pak. 1.500 kilo. Ya, kemudian Slide show-nya sebentar. tidak muncul, mohon maaf. Oh, belum muncul. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, Oh, sebentar. Halo, eh, saya ulangi. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sudah ya? Oke. Berarti tadi ada gangguan. Sudah terlihat? Oke. Eh, dari awal tadi belum kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. 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 Oke, sudah kelihatan sekarang? Sekarang sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Hei. Sebentar. Ini saya ulangi. Sebentar. Saya ulangi. Ini mulai dari bangunan bendungan ya. Jadi ini contoh bangunan bendungan. Ada roti klot di Nusa Tenggara Timur. Ini yang Anda lihat timbunan ini adalah bangunan bendungannya. Ini bangunan bendungannya.
contoh di sini bangunan bendungan urugan tipenya. Nanti Anda akan mengenal lebih lanjut bangunan bendungan itu ada ada urugan tanah, ada urugan batu, ada bendungan beton. Bendungan beton juga bermacam-macam. Nanti ada bendungan beton yang eh, bergerak sendiri, ada yang pakai penyangga, ada yang bendungan beton lengkung. Ya, ini air yang tertahan oleh bangunan bendungan, kemudian tertampung ini menjadi waduk. Ini bangunan bendungan. Ya. Kemudian bangunan bendungan ini dilengkapi dengan beberapa bangunan pelengkap atau bagian dari bangunan bendungan. Ini ada di sebelah. Ini kalau Anda melihat air ini hulunya ada di sini ya. Ini hulu, kemudian ke hilir. Nah, nanti Anda memandangnya dari hulu ke hilir. Berarti bagian ini bagian kanan, ini bagian kiri. Hanya di bagian kanan ini ada bangunan eh, pelimpahnya, kemudian juga ini ada bangunan pengambilan di bagian kiri, digunakan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Bendungan nanti fungsinya bisa bermacam-macam. Pertama untuk pengendali banjir, bisa juga untuk irigasi, air yang keluarkan itu untuk irigasi, kemudian airnya juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain fungsi-fungsi terkait sumber daya air, bendungan dan lingkungan sekitarnya ini juga bisa digunakan untuk eh, pariwisata. Anda mungkin sudah pernah beberapa ke lokasi bendungan. Berikutnya ini bangunan bendung. Tadi di kolom chat sudah ditanya Mbak Vero ya. Ini kemudian Angger sudah jawab apa bedanya bendung dan apa bedanya bendungan. Yang tadi adalah bendungan. Nah, bendung ini bangunan melintang sungai yang digunakan untuk atau berfungsi untuk menaikkan elevasi muka air. Air masih memungkinkan melimpas di atas mercu. Ya, seperti ini ya. Ini sungai, kemudian ini ada bangunan bendung. Ada bangunan bendung, nanti Anda akan mengenal bangunan bendung tetap, bangunan bendung gerak. Bendung tetap itu berarti mercunya dari mercu tetap, tidak bergerak. Yang bergerak itu nanti bisa dilengkapi dengan pintu, baik pintu radial, lengkung, atau pintu yang datar, pintu air. Kemudian setelah airnya naik, ini dibelokkan. Nah, belok masuk ke bangunan intik namanya, atau bangunan pengambilan. Pada bangunan irigasi ini, intiknya ada dua. Kanan, ini sebelah kanan, ini yang kiri. Ya. Dan nanti Anda akan mengenal lebih detail lagi bagian-bagian dari intik. Intik bisa dilengkapi dengan pintu air. Ini juga ada trash rack atau penyaring sampah. Kemudian ini ada bangunan pengarahnya ini. Bangunan pengarah karena intiknya ini lebih dari satu jalur, ada satu, dua, tiga, empat. Ini ada bangunan pengarahnya untuk mengarahkan aliran. Kemudian air yang berasal dari sungai ini masih membawa sedimen, masih membawa lumpur yang perlu untuk diendapkan dulu. Nah, ini ada namanya bangunan kantong lumpur. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang bangunan irigasi, mulai dari bangunan utama bendung, kemudian bangunan pengambilan, kemudian bangunan-bangunan di jaringan irigasinya. Kemudian lanjut, nah kita lihat eh, apa capaian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ini ada video sebentar. Suaranya sudah terdengar belum? Suaranya sudah masuk? Suara videonya Sudah masuk, Pak. masuk ya? Dalam upaya mencapai nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Nah, sebentar. Ada yang pernah ke kantornya Kementerian PU? Ada? Belum? Nah, coba saya pulling dulu sebentar. Eh,
yang berminat atau tertarik kerja di Kementerian PUPR. Coba raise hand. Yang berminat atau tertarik kerja di Kementerian PUPR. Tidak ada, tidak ada yang berminat. Ini sambil saya cek, ada yang raise hand nggak? Nggak ada. Saya tanya aja. Irma Diah. Halo Irma, Ya, Pak. kamu tertarik kerja di PUPR nggak? Belum tahu, Pak. Belum punya gambaran ya. Pilih PUPR atau Belum. pilih kerja di bank? Kalau rencana mau buat usaha sendiri, Pak. Oh, mau usaha sendiri, ya bagus. Apa Iya. usahanya? Eh, itu kayak gambar terus konsultan gitu. Oh, konsultan. Kenapa Nah, kok kamu pengen usaha sendiri? Nggak kerja soalnya di kementerian? dari SMK itu udah ada apa ya namanya? Kayak dari dulu udah ada yang itu loh, Pak. Kalau misal buat kayak Drafter, gambar-gambar gitu juga udah ada orangnya, Pak. drafter gitu. Iya. Kamu, Jadi kamu, dari dulu kakak biasa kelas, gambar-gambar. iya. Oh, apa yang sudah pernah digambar? Gambar apa? Gedung, jalan, apa sumber daya air? Kalau saya masih kebanyakan gedung. Oh, gedung ya. Berapa lantai Iya. yang sudah pernah digambar? Masih sampai 2 lantai, Pak. Belum berani yang ke atas. Oke, ya. Semester 4 dua lantai ya. Iya. Kemarin kan sudah dua lantai, nanti naik lagi. Ya, baik. Ini saya kira rencana bagus. Anda mau usaha sendiri ya. Terima kasih. Saya cek lagi berikutnya yang cowok nih. Hilmi, Hilmi. Halo Hilmi. Ya, Pak. Kamu tertarik kerja di PUPR nggak? Tertarik, Pak. Tapi belum ada pandangan lagi mau jadi apanya, belum. Belum ya. Baik. Nah, ini sekaligus Anda ini sambil nanti mengikuti kuliah, sambil Anda memperkuat orientasi Anda. Ya, Anda ke depan itu minatnya di mana, sambil Anda kumpulkan informasi. Irma tadi sudah ada rencana mau usaha sendiri, saya kira itu rencana yang bagus untuk nanti Anda bisa mempunyai usaha sendiri sesuai dengan minat dan apa eh, bakat dan juga kemampuan Anda. Oke, lanjut dulu. Ya, ini kantornya, kantor Kementerian PUPR ada di Jalan Patimura di Jakarta. Nanti kalau Anda ingin tertarik main ke sana. Sumber daya air terus bekerja keras dan bekerja bersama untuk mengelola sumber daya air bagi rakyat. Sejak tahun anggaran 2015 sampai 2019. Ya, Anda lihat di sini anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, Anda lihat angkanya satuannya bukan miliar tapi triliun. Artinya di sini infrastruktur sumber daya air itu membutuhkan biaya yang besar. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah mengelola anggaran kurang lebih 169 triliun rupiah. Anggaran ini untuk mendukung pencapaian infrastruktur ketahanan pangan dan ketahanan air. Dalam rangka mendukung pencapaian nawacita, pada tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mentargetkan pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi, rehabilitasi 3 juta hektar daerah irigasi, 306 buah pengendali sedimen dan lahar, 3.620 km pengendali banjir dan pengaman pantai, 1.088 buah embung dan 67,52 meter kubik per detik air baku. Betul. Ya, ini data-datanya ya. Indonesia ini daerah bencana gunung api. Banyak gunung api, termasuk yang paling dekat Anda di Jogja itu ada Gunung Merapi.
Nah, itu ada bangunan sumber daya air pengendali sedimen dan lahar. Ya, ada 306 buah di gunung berapi cukup banyak ya. Nanti di kuliah berikutnya kita akan mengenal lebih lanjut tentang bangunan pengendali sedimen yang relatif dekat dan Anda bisa mengunjungi, bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai. Anda juga eh, bisa mengakses dekat ya. Anda kuliah di Jogja ini aksesnya mudah, beruntung ya. Mau melihat bangunan pengendali banjir, pengaman pantai ini yang paling dekat ke pantai di daerah Yogyakarta International Airport. Sana ada beberapa contoh bangunan untuk pengendali banjir dan pengaman pantai. Embung ini Anda juga bisa melihat embung-embung di Jogja. Ya, embung dari mulai yang di eh, lereng Gunung Berapi sampai ke yang di daerah Gunung Kidul. Bentar, ini saya tanya dulu juga. Sudah, Raffi, ada Raffi? Halo Raffi, Iya, Bapak. kamu pernah ke embung mana? Kalau ke Embung belum pernah, Bapak. Embung belum pernah. Ke pantai? Pantai ya udah pernah. Beberapa di Pantai pantai lihat Jogja, Pak. lihat bangunannya pernah belum di pantai? Di Ke pantai Pantai Gelagah pernah belum? Pantai Gelagah belum, Pak. Belum. Yang sudah pantai mana? Pantai itu, Pak, Parangtritis, Depok. Terus, Parangtritis Depok. Oke, mm, ya. Itulah sih banyak wisatanya ya. Mereka belum lihat bangunan di pantai. Oke. iya. Normalita, ada Normalita, halo. Ada, Pak. Yo, Normalita, kamu pernah lihat bangunan Sabu belum? Bangunan apa, Pak? Bangunan Sabu, bangunan pengendali sedimen yang di lereng Merapi. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Asal kamu dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja nih orang tahun yang Merapi, you know? Ah, saya searching dulu bangunannya kayak Oke, ada ini. Kemudian Sevika, halo Sevika. Ini Anda sambil saya cek ya, Anda tuh ada bener, kuliah bener apa enggak ini ya, tak cek di sisi-sisi sembarang. Halo Sevika, masih kuliah apa masih tiduran nih? Oh, kayaknya lagi mandi apa ya? eh Eh, maaf, Pak. Ya, kepada Pak, Sevika. gimana? Maaf, sinyalnya agak Oh ya, putus-putus, Pak. putus-putus ya. Kamu lagi di mana posisi? Oh, sinyalnya yang jelek. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti sambil jalan saya akan cek Anda lagi. 7,52 meter kubik per detik air baku. Ketersediaan air adalah kunci ketahanan pangan. Wujud komitmen Ditjen Sumber Daya Air adalah dengan membangun tampungan air. Hingga tahun 2019, 16 bendungan telah selesai dibangun dan 45 bendungan ongoing. Ya, eh, Anda nanti bisa sambil melihat lokasi-lokasinya, ya, lokasi-lokasi mulai di seluruh Indonesia, mulai dari Indonesia bagian barat, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai mungkin nanti ke Indonesia bagian timur ya, Nusa Tenggara. Bendungan-bendungan yang dibangun. Anda bisa mengidentifikasi, melihat dulu, nanti saya berikan tugas juga. Saya bagi kelompok, saya berikan tugas untuk nanti mengidentifikasi infrastruktur sumber daya air yang ada di Indonesia. Mungkin tugas nanti saya berikan ketika kuliahnya luring. Ya, ini untuk gambaran dulu, Anda nanti akan mengidentifikasi infrastruktur sumber daya air yang ada di Indonesia. Sehingga Anda semakin tahu ternyata Indonesia itu luas. Nah, dari sekian banyak pulau, Anda bisa melihat berapa panjang pantainya. Ini infrastruktur sumber daya air menjadi bangunan yang utama ya. Baik. Ya, ini ada beberapa gambaran ya, bentukan-bentukan sekilas.
Bali ada, di Nusa Tenggara, Roti Klot di Nusa Tenggara, ada di Mila di NTB. Ya. Ini beberapa sebaran bendungan. Ya. Bendungan-bendungan ini proses ya, bendungan-bendungan ini sudah selesai dibangun. Nah, giliran Anda nanti yang sesuai dengan prodi untuk operasi dan pemeliharaannya. Nah, nanti Anda akan mengikuti kuliah selanjutnya setelah mengenal infrastruktur sumber daya air. Nanti Anda akan mengenal atau akan mengikuti kuliah tentang menilai kondisi infrastruktur sumber daya air, bagaimana teknik memelihara, kemudian mengestimasi biaya pemeliharaan. Nah, itu nanti Anda akan ada beberapa rangkaian. Membangun tampungan air lainnya akan menjamin peningkatan produksi pangan dan ketersediaan air. Ini embung, ya, embung tampungan air yang relatif kecil, biasa digunakan untuk air baku, juga bisa untuk pengendali banjir skala kecil, ya. Embung nanti dibangun sesuai dengan kondisi setempat, ya. Anda lihat materialnya, ada yang pakai pasangan batu, ada juga yang pakai geomembran. Embung yang paling dekat itu di sekitar kampus kita ada embung Tambak Boyo, ada embung Langan Sari, ada juga embung di Berbah di Laboratorium Lapangan UGM di Piat Berbah, ada juga embung. Ya. Nah, ini sambil melihat video Anda bisa melihat gambaran atau situasi. Selain yang buatan, kita juga mempunyai tampungan air alami, ada danau. Danau ini ada revitalisasi danau. Biasanya danau banyak ditumbuhi enceng gondok, ya, pendangkalan, permasalahan di danau. Ada pendangkalan, ya. Ini contoh enceng gondok. Kemudian cara mengurangi enceng gondok. Dia normalisasi alur karena sedimentasi. Baiklah, sudah. Azura Medley Printing Series, mix aja romantic pinky tone for Valentine's Day. Azura, satu sapan stunning. Ya. Dengan ketersediaan air yang cukup, air mengairi sawah, saluran irigasi yang terbentang. Ya. Dengan dukungan saluran irigasi paling dekat dengan Anda ini saluran irigasi Mataram. Itu juga perlu selesai direhabilitasi. Saya cek dulu, ya, ini lanjutannya. Ada Ahmad Ilham. Halo, Ilham. Kamu pernah nyusur saluran irigasi Mataram belum? Belum. Pernah tahu Ancol belum? Ancol Jogja. Ya, jadi kamu aslinya dari mana? Dari Nganjuk. Oke. Ya, kosnya di mana? Karanggaya. Oke. Oke, ya dekat kan sama saluran Mataram toh?
Oke, kamu biasanya kalau luang hari apa? Oke, sukanya naik motor atau naik sepeda? Oke, motor ya. Coba kamu besok Sabtu Minggu kalau pas luang toh, naik motor nyusur itu ke barat sampai ketemu ujungnya saluran Mataram. Nah, kamu nanti sampai ke Ancol. Ya, ya. Ancol, Ancol Bligo. Nah, nanti kamu search di Google Map toh, nyusur di situ. Nah, nanti kalau nyusur saluran irigasi Mataram, kamu akan ketemu beberapa jenis bangunan. Nanti kalau bingung jalannya, tanya penduduk. Nanti ya sampai ke Ancol. Nah, itu salah satu saluran irigasi yang paling dekat di Jogja dan cukup lengkap. Nah, nanti kalau penasaran mau ke ujung timurnya, bisa juga naik motor ke ujung timurnya. Di ujung barat kamu akan ketemu Sungai Progo. Di ujung timur kamu akan ketemu Sungai Opak. Nah, saluran irigasi Mataram itu menghubungkan Sungai Progo ke Sungai Opak dan mengairi daerah irigasi di sebelah selatan kedua sungai tersebut. Itu ya. Nanti cara paling mudah, paling enak untuk belajar infrastruktur sumber daya air itu bisa mungkin Anda melihat barangnya atau melihat infrastrukturnya. Lanjut dulu. Ini contoh saluran irigasi. Eh, Dwiyanti, halo Dwiyanti. Dwiyanti, halo. Bisa dengar? Oke, lagi nggak online. Kita lanjutkan dulu. Kuliah. Oh, Air adalah sumber kehidupan, air harus dikelola, air harus dijaga. Menyediakan air dari sumbernya sampai ke rakyat adalah tugas mulia. Kami berupaya meningkatkan kapasitas layanan air baku agar bermanfaat bagi rakyat. ya. Ini yang lain infrastruktur sumber daya air itu untuk pemanfaatan air, untuk penyediaan air baku. Ini biasa dikenal dengan sistem penyediaan air minum kalau bahasanya ya SPAM. Nah, di Jogja ini juga ada SPAM regional yang tidak terlalu jauh, itu ada di Sungai Progo, di Bantar itu ada bangunan SPAM regional. Selanjutnya dengan bangunan membangun sungai dan bangunan pantai. pengendali banjir, pengendali lahar, dan pengamanan pantai, Ditjen Sumber Daya Air memberikan rasa aman dan juga nyaman. Ya, itu untuk pengendalian daya rusak air. Ya. Di bangunan-bangunan pengendali banjir ada beberapa contoh, termasuk ini yang sekarang juga cukup banyak di pantai utara. Ya. Sekarang sudah terjadi banjir di pantai utara Jawa. Kemudian pengamanan sungai di luar Jawa, sungainya cukup besar-besar. Pengamanan sungai, kemudian pengamanan pantai. Ya. Contoh pengamanan pantai dari serangan ombak sampai di Papua ini juga. Hal lain, ini pengendalian lumpur lapindo
Ini fenomena alam munculnya lumpur dari sungai. Nah, ini tadi contoh bangunan pengendali sedimen ya. Yang paling dekat Anda bisa lihat di Gunung Merapi. Di Jawa Timur ada di Gunung Kelut, ada di Gunung Semeru, sampai juga di Papua. Nah, selain infrastrukturnya, ini juga ada pembangunan Membangun masyarakatnya infrastruktur atau juga harus kelompok bermanfaat taninya. bagi semua. Peran serta masyarakat adalah kunci kemanfaatan infrastruktur. Pelaju bersama komunitas, hidup berdampingan bersama adalah bagian dari cita-cita. Dengan P3TGAI, Ini ada masyarakat kelompok-kelompok guyup sejahtera dan maju tani, bersama. ya, kelompok tani yang bergabung dengan P3AI. Ini yang nanti akan menjadi penerima manfaat dan juga menjadi mitra dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur ini. Ini di area paling ujung di masyarakat atau di peta-peta tersier. Kalau di sawah ini yang ada adalah kelompok-kelompok tani. Di saluran irigasi sampai ke peta tersier yang kemudian dikelola oleh kelompok tani. Setetes air yang kami kelola memberi harapan untuk generasi masa depan. Untuk memberi arti kehidupan, kami mengelola air untuk negeri. Oke, stop. Saya lanjutkan, sebentar. Nah, sudah terlihat slide-nya? Sudah? Udah, Kak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini nanti Anda bisa melihat yang lain, ya. Ini salah satu ya, Anda bisa akses di YouTube tentang infrastruktur sumber daya air yang sudah dikerjakan di Indonesia. Nah, lanjut. Oke. Ya, kemudian nanti ini contoh saja, contoh standar. Selanjutnya nanti Anda setelah mengenal bangunan-bangunannya, nanti Anda akan mempelajari juga pedoman-pedoman. Ya, pedoman-pedoman ini tentang ini contoh pedoman pembangunan embung. Nanti ada pedoman untuk pemeliharaan embung. Itu yang Anda akan belajar juga tentang standar-standar yang ada. Kemudian di kuliah infrastruktur sumber daya air, ini juga nanti Anda akan mempelajari tentang konsep-konsep baru. Konsep-konsep baru di dalam pengelolaan sumber daya air. Prof. Agus Mariono nanti di akhir kuliah akan menyampaikan tentang reformasi sumber daya air. Ya. Konsep-konsep baru yang juga dilaksanakan di seluruh dunia. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh tentang tipe untuk pengelolaan sungai. Kita lihat. Nggak berasa tebel ya? Oke nih dipakai tiap hari. Videonya sudah terlihat? Stuck, Pak. Stuck. Belum, Halo? belum, Pak. Belum. Belum muncul? Oke, saya stop dulu. Sudah? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Coba diputar. Sudah muncul belum? Sudah, Pak, muncul.
Sudah ya. Ini animasi. Ya. Tadi Anda sudah melihat tentang bangunan-bangunannya. Kemudian bagaimana selanjutnya kita mengelola dan memperbaiki untuk proses selanjutnya. Salah satu kata kunci yang sekarang banyak digunakan itu adalah restorasi. Restorasi sungai. Restoring our river untuk mengurangi risiko banjir, untuk melindungi masyarakat lebih baik, untuk memperbaiki kualitas air, dan juga kehidupan satwa liar. Jadi Anda akan lihat perbandingan kondisi real yang ada sekarang dan juga kondisi yang lebih baik. Ya. Prinsip yang pertama ini making more space for water. Dan sekarang Anda lihat banyak kejadian banjir. Ya. Ya. Passing back the embankment. Anda melihat sekarang di kota-kota itu kecenderungannya tanggul-tanggul itu masuk ke daerah aliran sungai atau ke sempadan sungai, sehingga aliran sungai menjadi lebih sempit, tidak mempunyai sempadan. Di kota ini dengan memundurkan tanggul ini akan membuat koridor sungai, tidak hanya alur sungai tapi koridor sungai. Koridor sungai itu ada sempadannya, ini menjadi lebih lebar. Dan ini memungkinkan untuk dapat diakses oleh masyarakat, digunakan untuk berbagai macam fungsi. Ya, ini Anda lihat di sini ilustrasinya, yang biru ini aliran sungai, kemudian di kanan kiri ini masih ada sempadan, kemudian ada tanggul, ini di daerah perkotaan ya. Permukimannya cukup padat. Anda lihat di sini, karena padatnya permukiman, lahan pekarangannya sempit, berkurang. Digantikan oleh lahan yang ada di atap dengan green roof. Ini juga akan mengurangi limpasan ataupun runoff air. Anda lihat pada musim kemarau ini sungai bisa digunakan, tapi pada waktu musim hujan bantaran ini juga bisa menampung air. Ya, dengan memundurkan tanggul, tampangan sungai ini menjadi lebih lebar sehingga akan memperlambat aliran air. Ketinggian elevasi muka air juga dapat terkontrol ya. Water level are managed. Community are better protected. Masyarakat juga terlindungi dari banjir. Ya. Namun pada situasi yang berbeda, ya, ini contoh tadi, ilustrasi kota yang sama, namun tanggulnya ini dipersempit sehingga aliran sungai, tampang sungai menjadi menyempit. When urban land is impermeable, atap-atapnya tadi tidak ada tanamannya, halaman-halamannya juga banyak yang dilapis oleh lapisan yang kedap air tidak memungkinkan untuk meresap. Ya, and embankment create narrow passage. Ya, tanggulnya ini dibuat lebih sempit. Nah, yang terjadi kalau terjadi hujan, nah ini masyarakat tidak memungkinkan untuk bermain di koridor sungai karena tidak ada koridornya. Ini hanya semacam saluran. Jadi, ya, karena alirannya menyempit, air akan mengalir lebih cepat. Sungai kemudian air sungai meluap melewati tanggul, sehingga kalau Anda sekarang lihat di TV ada tanggul-tanggul yang jebol itu karena kondisi yang seperti ini. Kemudian terjadi banjir. Nah, prinsip yang kedua itu menghubungkan dengan dataran banjir alamiah.
secara alamiah ada beberapa tempat yang berfungsi untuk menahan banjir atau menjadi daerah genangan ketika terjadi banjir. Ya. Ini ada dataran banjir yang ketika banjir air bisa mengalir ke sini, kemudian ketika surut dia akan masuk lagi ke sungai. Ada juga ini tempat pohon-pohonnya yang disebut dengan woodland, ya alluvial woodland. Ada juga misalkan ini sungai lama yang kemudian sudah beralih namun masih difungsikan. Old channel, ya. Sungai berkelok-kelok dan nanti dia akan terputus. Bisa juga ke tempat-tempat yang jarang digunakan, less vulnerable land. Ketika terjadi hujan, air yang ada di sungai ini akan terbagi masuk ke dataran-dataran banjir. Ini bisa membantu untuk melindungi daerah-daerah permukiman, ya, dan masyarakat. Air yang kelebihan air karena banjir ini tidak membanjiri permukiman, namun dia akan masuk ke daerah-daerah dataran banjir. Ya. Ketika kemudian dataran banjir itu tidak dimanfaatkan atau difungsikan untuk fungsi yang lain, kemudian aliran sungai ini juga dibatasi, ini ada pembangunan tanggul, ini maksudnya untuk melindungi lapangan ini, namun nanti akan memberikan dampak ke sebelah hilirnya. Ya, ini ketika terjadi hujan, air yang tadinya bisa ke samping ini tidak memungkinkan, maka dia akan mengalir ke hilir. Ya, kemudian meningkatkan risiko banjir di sebelah hilirnya. Ya. Sungai secara alamiah itu berbelok-belok atau meander. Ya. Ini tujuannya untuk memperlambat aliran air, untuk memperbaiki kualitas air, untuk meningkatkan keanekaragaman hayatinya. River naturally meanders, improve water quality, enrich biodiversity, can reduce flood risk, and has better exchange with groundwater. Dengan berkelok-kelok aliran ini ada yang cepat, ada yang lambat, memungkinkan untuk bisa meresap lebih banyak. Ya, ini kalau terjadi hujan, ya, beban ini akan terbagi. Flood peak are delay which give more time to prepare. Memungkinkan nanti untuk persiapan kejadian banjir. Yang Anda sering lihat ini memodifikasi aliran sungai menjadi lurus, ya, tidak menjadi sungai lagi, menjadi saluran seperti ini. Modified and straightened river accelerated. Ini akan mempercepat aliran air karena menjadi alurnya menjadi lebih pendek, lebih sempit, dan kecepatan airnya menjadi lebih cepat. Ya, ini yang terjadi seperti ini, ya. Ini kita banyak melihat kejadian seperti ini. Hal yang lain kalau kemudian kita lihat dari sisi melintang sungai. Di tampang melintang sungai ini, di dasar sungai ini ada material-material sedimen, batu-batu yang sebenarnya mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas dasar sungai dan juga untuk tempat hidup hewan-hewan yang ada di dasar sungai. Nah, namun kenyataan di lapangan material-material ini banyak yang diambil tanpa memperhatikan keseimbangan ataupun fungsi utamanya. Ya. River need their gravel, ini batu-batu yang ada di gravel, dan bed material to maintain their natural equilibrium and vital aquatic life. Ini selain untuk menjaga stabilitas sungai, juga untuk tempat hidup hewan-hewan yang ada di sungai, aquatic life. Ya. Ini
Ini contoh yang sebelah kanan kalau kemudian material-material ini diambil. Ya, ketika terjadi banjir yang berulang, ini menyebabkan sungai menjadi tidak stabil. Ya, Anda bisa bandingkan kondisi yang kiri ini masih banyak aliran, banyak materialnya, yang kanan ini materialnya berulang. Ya. Ketika terjadi hujan beberapa kali, ya, air naik turun, dasar sungai akan tererosi sampai kemudian jembatannya runtuh. Ya. Nah, ya, baik. Ini jadi infrastruktur sumber daya air itu nanti direncanakan dan dibangun tidak secara parsial, namun dengan memperhatikan satu sistem dari hulu ke hilir, ya, mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi terintegrasi dari hulu ke hilir. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada yang belum presensi, siapa saja nanti bisa eh, japri ke saya untuk saya cek di Simasternya. Baik, sebelum diakhiri, ini saya akan capture screen dari yang hadir hari ini sebagai backup presensi ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Minggu depan nanti kita akan lanjutkan secara luring. Kemudian ke ketua kelas, silakan nanti disiapkan grupnya di untuk koordinasi perkuliahan selanjutnya. Selain saya informasikan lewat Simaster. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Mbak Vero sudah menyiapkan linknya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Recording stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.